Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Teman-teman semuanya yang berbahagia, baiklah pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bekal bagi kita ketika kita bepergian. Utamanya nanti terkait dengan tata cara bagaimana kita melaksanakan ibadah sholat dalam kita bepergian. Ini penting untuk kita ketahui karena masing-masing dari kita tentu pernah atau akan menempuh suatu perjalanan yang apabila itu melampaui jarak tertentu atau 2 marhalah atau masafatul qasri atau sekitar 75 km atau lebih. Menurut para ulama kita diperbolehkan untuk menjamak sholat dan mengqashar sholat. Tapi sebelum itu yang perlu kita ketahui adalah mengenai bekal. Bahwasanya kita yang menempuh perjalanan, kita harus memiliki bekal. Yang bekal itu bisa bekal untuk dunia kita ketika kita melaksanakan suatu perjalanan, dan juga bekal untuk akhirat kita ketika kita melaksanakan suatu perjalanan. Apa itu yang dimaksud bekal untuk dunia kita? Tentunya ketika kita melaksanakan suatu perjalanan, kita membutuhkan akomodasi, membutuhkan juga logistik atau konsumsi. Maka kita yang akan merancang suatu perjalanan, kita harus memikirkan mengenai bekal duniawi itu. Kita harus memikirkan tentang logistik apa yang nanti kita butuhkan, kita konsumsi, uang yang kita butuhkan selama menempuh perjalanan, itu bekal duniawi. Itu diajarkan dalam agama ini untuk kita mengetahuinya dan mengamalkannya. Tentunya dalam bepergian kita harus memiliki bekal duniawi itu. Jangan sampai kita bepergian kemudian tidak membawa apapun sehingga kita nanti akan tersiksa di perjalanan karena tidak mendapatkan atau tidak memiliki bekal apapun. Ada juga kode etik dalam kita melakukan suatu perjalanan, yaitu apabila kita adalah bagian dari orang yang diberikan oleh Allah itu rezeki lebih, untuk membawa bekal itu lebih dari yang kita butuhkan, sehingga bisa kita bagikan atau sedekahkan kepada orang lain yang bersama dengan kita melakukan suatu perjalanan, atau dengan siapapun yang kita bertemu dan dia membutuhkan dalam perjalanan itu bekal duniawi itu. Jadi kita disunahkan, dianjurkan untuk bersedekah juga ketika kita melaksanakan suatu perjalanan, ketika kita berbekal lebih dari yang kita butuhkan. Itu adalah bekal duniawi. Sedang bekal untuk akhirat atau bekal ukhrawi tidak lain adalah al-ilmu, yaitu pengetahuan. Pengetahuan tentang perjalanan, tentang yang dibutuhkan ketika kita menempuh suatu perjalanan, bagaimana kita bersuci ketika dalam perjalanan kita tidak menemukan air misalkan, atau bagaimana kita berpuasa ketika kita melakukan suatu perjalanan, atau juga sholat dan ibadah-ibadah lain. Itu kita harus mempelajari dan mengetahui ilmunya, sehingga perjalanan kita adalah betul-betul perjalanan yang disiapkan bekal duniawinya dan juga bekal ukhrawinya. Bekal ukhrawi ini adalah ilmu. Ilmu tentang tata cara sholat dalam perjalanan misalkan. Ilmu tentang tata cara membersihkan diri, berwudu atau tayamum ketika kita melaksanakan suatu perjalanan.
Nah, yang perlu diketahui bahwasanya ketika kita melaksanakan suatu perjalanan terkait dengan tohar, terkait dengan membersihkan diri itu ada dua rukhsah atau dua keringanan. Apa itu masul khufaini wat tayamum. Jadi kalau dulu masyarakat bepergian itu menggunakan sepatu kulit ya yang diikat, yang itu tinggi. Sepatu itu sehingga akan kesulitan ketika setiap kali sholat itu dilepas. Maka mendapatkan keringanan untuk tidak dilepas sepatu itu selama 3 hari 3 malam. Dan dalam perjalanan tidak ditemukan air, tentunya mendapatkan rukhsah juga, keringanan juga untuk bertayamum. Tetapi dalam madhab Syafi'i, catatan tayamum itu harus dengan menggunakan media debu. Yang bisa jadi debu itu ada dalam dinding, di dinding, atau debu itu ada di tanah dan lain sebagainya. Makanya tidak diperbolehkan kalau kita dalam madhab Syafi'i misalkan bertayamum itu dengan media kaca yang tidak ada debunya, atau mungkin jok mobil atau kereta yang tidak ada debunya. Maka kita justru disarankan pada saat itu dalam kondisi kita tidak berwudu ya, atau barangkali ada najis yang menempel pada pakaian kita untuk sholat lihurmatil waktu, yaitu sholat untuk menghormati waktu, sebagaimana kita sholat bisa dengan duduk di kursi kendaraan. Nanti ketika kita sudah sampai di rumah, maka kemudian kita bisa mengulang sholat itu atau i'adah sholat itu. Dalam madhab Syafi'i kita diwajibkan untuk mengulang sholat itu. Kemudian di dalam sholat fardu, kalau dalam hal toharoh itu kita mendapatkan dua keringanan itu tadi, maka di dalam kita menjalankan sholat wajib itu mendapatkan keringanan juga, yaitu menjamak sholat dan mengqossornya. Menjamak sholat berarti kita bisa melaksanakan sholat duhur dan asar itu bersamaan di satu waktu. Kalau di waktu duhur namanya jamak takdim, kalau di waktu asar namanya jamak takhir. Kita juga bisa melaksanakan sholat maghrib dan isya itu bersamaan dalam satu waktu. Kalau di waktu maghrib maka jamak takdim namanya, kalau di waktu asar maka itu jamak takhir, kalau di waktu isya maka itu jamak takhir namanya. Tidak hanya jamak tetapi juga mengqossornya. Dari kata al-qasru yang artinya memangkas. Dalam arti yang 4 rakaat itu bisa diringkas menjadi 2 rakaat, maka kita sholat 2 rakaat untuk duhur dan 2 rakaat untuk asar. Dan 3 rakaat untuk maghrib dan 2 rakaat untuk isya. Maka kemudian disebut dengan jamak qosor. Jamak disatukan dalam satu waktu 2 sholat itu, kemudian diqosor, diringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Kemudian dalam sholat sunnah itu juga ada rukhsah atau keringanan dalam kita menjalankan sholat, yaitu kita boleh melaksanakan sholat sunnah itu di atas kendaraan. Kita bisa melaksanakan sholat sunnah itu dengan berjalan misalkan, dan itu diperbolehkan dengan kita berisyarat seakan-akan kita sedang sholat, padahal dalam kondisi kita itu di atas kendaraan, di atas kuda atau onta zaman dulu. Maka ketika kita sholat sunnah, kita boleh tidak turun. Wa fi shaumi rukhsatun wahidatun wahiyal fitru. Dan dalam hal puasa, orang yang bepergian itu mendapatkan keringanan. Satu keringanan, apa itu? Al-fitru, yaitu berbuka. Dalam arti, misalkan kita puasa Ramadan, kemudian kita dalam kondisi bepergian, kita diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Nah, itu tadi 3 kategori keringanan. Keringanan dalam membersihkan diri kita, toharoh, keringanan di dalam
sholat fardu dan keringanan di dalam sholat sunnah. Dan satu lagi, keringanan di dalam puasa, kita mendapatkan keringanan atau rukhsah untuk tidak berpuasa ketika kita menjalankan suatu perjalanan. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan terkait dengan etika atau adab atau tata cara kita di dalam bepergian. Ada kewajiban-kewajiban dan kesunahan-kesunahan dalam agama ini yang harus kita ketahui ketika kita dalam bepergian. Maka ada dua bekal. Yang satu adalah bekal duniawi, logistik, makanan, konsumsi, dan bekal yang sifatnya ukhrawi, tidak lain adalah ilmu tentang bagaimana kita menjalankan sholat, tentang bagaimana kita toharoh, dan tentang bagaimana kita menjalankan puasa dalam kondisi bepergian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.